pertama seharusnya mencabut adalah pemasang. Dalangnya yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya diserahkan pada Mehmet mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya. Dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Memang sekarang Aguan ada di mana? Nggak tahu, di dalam warungnya. Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah nggak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan. Kedua nih youtuber-youtuber nih mama nih ributin soal pengkaplingan laut. Sudah sekarang terbukti tuh bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanah lain juga. Soal HGB tadi, ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Pemirsa, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut ada 36,67% dana proyek strategis nasional atau PSN yang masuk ke rekening subkontraktor dipakai di luar urusan pembangunan proyek terkait. Dana itu justru mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari aparatur sipil negara hingga politikus. Dugaan korupsi Jokowi semakin kuat. Selain UCCRP, ternyata PPATK melaporkan bahwa benar-benar ada mega korupsi di proyek PSN Jokowi. Apakah Prabowo berani mengusut temuan PPATK ini? Pasti takut. Sini. Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, kita semua tahu bahwa di era Jokowi banyak sekali kasus-kasus dugaan korupsi yang seolah-olah mandek. Bahkan kasus-kasus yang sebelumnya sudah diangkat di pengadilan dan telah diberitakan banyak media massa di tanah air, seolah-olah lenyap, hilang, tanpa kabar berita sama sekali. Di sini terlihat seolah hukum dan keadilan disesuaikan dengan pesanan. Pihak Istana Kepresidenan irit bicara soal istilah Blok Medan yang dikaitkan dengan dugaan izin usaha pertambangan milik anak dan menantu Presiden Joko Widodo. Yang saya tanyakan, apa yang dibahas pada saat saudara terdakwa di Medan? Ya, bahas masalah blok di Halmahera Timur. Blok di Halmahera Timur. Terkait apa? Kenapa blok di Halmahera Timur, saudara terdakwa? Blok di Halmahera Timur kan tambang nikel. Ya, membahasnya terkait apa tambang nikel itu harus seperti apa? Izin untuk siapa? Surat izin untuk Pak Bobi. Oh, untuk Pak Bobi. Pada saat itu bertemu itu mengajukan usulan permohonan izin di Maluku Utara. Seperti itu. Okay. Mulai dari pelaporan Kaisang atas dugaan pencucian uang, fakta Bobi dan Kahiyang yang telah disebut-sebut dalam sidang kasus perizinan korupsi Blok Medan, yang juga diduga memiliki tambang di Halmahera, Bahlil Lahadalia yang diduga terlibat kasus suap izin tambang ilegal, Airlangga Hartanto yang diduga terlibat korupsi izin ekspor minyak sawit mentah serta turunannya, Zulkifli Hasan yang diduga terlibat kasus suap perizinan ahli fungsi hutan, serta disebut-sebut terkait atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan impor gula, dan masih banyak lagi para pejabat di era Jokowi yang terlibat dugaan-dugaan kasus korupsi. Tapi di sini seolah baik KPK maupun Kejaksaan Agung seolah tutup mata tutup telinga atas dugaan-dugaan dari korupsi tersebut. Tapi anehnya, bila yang terduga adalah di pihak oposisi dengan cekatan walaupun kadang tanpa bukti, baik KPK maupun Kejaksaan Agung tampak gercep menindaklanjuti. Contohnya adalah kasus suap 600 juta yang menimpa Hasto Kristianto serta kasus impor gula di era Tom Lembong. Di sini seolah ada perbedaan perlakuan antara orang-orang dekat dan orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi. Itulah kenapa di sini banyak masyarakat menilai baik KPK maupun Kejaksaan Agung seolah hanya akan menjadikan tersangka para politikus-politikus yang berseberangan dengan Jokowi. Walaupun dengan fakta peradilan, naiknya status Tom Lembong sebagai tersangka tanpa disertai bukti-bukti yang jelas. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap
ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong? Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa Belum. sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya. Makanya pada waktu persidangan pembuktian, ini juga menarik nih pada waktu pembuktian. Kami mencoba menghadirkan bukti-bukti dan diperiksa semua oleh pihak jaksa penyidik. Kami tidak keberatan. Ketika bukti-buktinya mereka dihadirkan, kami nggak boleh periksa. Nggak boleh periksa buktinya. Nggak boleh dilihat. Kenapa, Mas? Ya itu dia. Kita juga kaget. Kenapa ini? Makanya kita komplain ke hakim, lalu hakim mengizinkan untuk diperiksa. Nah, ketika diperiksa itulah ketahuan. Ternyata bukti-bukti itu nggak ada itu sama sekali bukti tentang kerugian negara. Nggak ada bukti soal kerugian sama negara. sekali nggak ada. Padahal ketika awal-awal terjadi penahanan ini, Mas, itu kan yang sebenarnya ramai di media itu adalah Pak Tom Lembong ini merugikan negara, gitu, lewat kebijakannya waktu itu. Betul. Jadi bahkan tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bahkan fakta di pengadilan terungkap, tidak ada aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong. Tanpa adanya bukti-bukti yang jelas, tapi dengan mudahnya dinaikkan menjadi berstatus tersangka. Dalam kasus Hasto misalnya, saya yakin sampai sekarang KPK tidak punya bukti-bukti yang valid mengenai keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku. Di sini pun ada dugaan masyarakat naiknya status tersangka dari Hasto Kristianto karena di sini dinilai terlalu sibuk mengkritisi pemerintahan Jokowi. Dan baru-baru ini, laporan lembaga internasional UCCRP telah menyebutkan bahwa mantan Presiden Jokowi menempati urutan kedua kepala negara paling korupsi di dunia. Tentu saja, tamparan keras dunia internasional ini semakin membuat panas suhu politik tanah air. Di sini pun banyak masyarakat yang kemudian meminta KPK untuk menindaklanjuti. Bahkan pelaporan-pelaporan atas dugaan kasus korupsi anak-anak Jokowi pun kembali diungkit. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Terima kasih. Di sini ada dugaan selama 10 tahun Jokowi berkuasa diduga terlibat kasus korupsi, perusakan demokrasi, perusakan penyerahan sumber daya alam, berbuat tidak adil dan menyebabkan bencana kemanusiaan seperti yang telah disebutkan oleh Said Didu. Di sini Said Didu pun mengatakan Jokowi diduga korupsi karena disinyalir melanggengkan kekuasaan serta dinasti. Jokowi terlibat korupsi sprindik, korupsi pimpinan parpol dan para pejabat untuk dijadikan penjara ataupun alat sandera bagi para politisi dan pejabat. Ketiga, Jokowi diduga korupsi untuk kepentingan pribadi, yaitu berupa dengan sengaja mendapatkan legasi pribadi untuk kepentingan keluarganya. Dan yang keempat, masih kata Said Didu, Jokowi pun diduga terlibat kasus korupsi, menyogok para oligarki sebagai ganti biaya politik, dan ini terjadi dalam pemberian PSN serta bagi-bagi sumber daya alam. Dan yang terakhir, ada dugaan Jokowi terlibat kasus korupsi dengan menyogok rakyat lewat bansos dan lain-lain sebagai sarana untuk memenangkan Prabowo Gibran memperoleh kekuasaan. Lebih jauh, Said Didu pun membeberkan ada terdapat 10 sektor tempat terjadinya korupsi selama 10 tahun di rezim Jokowi. Proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur,
penyerahan sumber daya alam seperti tambang dan lahan ke asing dan oligarki, penambahan utang negara serta BUMN, korupsi di BUMN, kuota ekspor impor, penyelundupan ekspor dan impor, korupsi perpajakan, korupsi berbagai jenis mafia, dan pengadaan barang dan jasa APBN, BUMN, serta APBD. Jelas Said Didu. Dugaan keterlibatan Jokowi ini pun semakin dikuatkan oleh temuan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang belum lama ini, PPATK mengungkapkan ada 36,67% anggaran PSN telah dikorupsi. Tentu saja, laporan yang sangat mengejutkan dari lembaga PPATK ini juga bisa jadi ada benang merah atas dugaan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Jokowi. Saya kasih contoh ya dari pelaku yang berpengalaman dan saya tidak sebut namanya ya, tapi satu top 10 konglomerat di negeri kita. Oke. Ya, itu pernah bicara ke saya. Ya, Pak Tom di periode pertama, Pak Tom tolong dong ingetin Pak Presiden. Ya, kalau proyek infrastruktur itu dibiayai pakai APBN, kemudian ditugaskan kepada BUMN. Perkiraan beliau itu kira-kira 40% dari nilai proyek dimakan korupsi. Oh gitu ya? 40%. Jadi kan mirip-mirip dengan angka 36% tadi. Oh, oke. Ya kan, jadi ini rada nyambung nih. PPATK mengungkapkan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk proyek strategis nasional atau PSN selama pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami pemborosan yang begitu luar biasa. Data yang dirilis oleh PPATK ini menyebut sebanyak 36,67% digunakan untuk kepentingan pribadi atau diduga telah dikorupsi. Nilai fantastis atas temuan PPATK ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Tindak pidana korupsi lainnya adalah terkait dengan tindak pidana korupsi pada proyek strategi nasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam, terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Dan berdasarkan data PPATK ini, di sini terbukti pemborosan dan praktek-praktek korupsi telah menggerogoti anggaran negara. Potensi pembangunan yang seharusnya merata menjadi terkikis. Dan tentu saja, hal ini sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia. Tapi menariknya di sini, angka korupsi dalam PSN ini jauh melebihi besarnya kasus korupsi yang terkait dengan kasus-kasus lain yang lebih sering menjadi sorotan media. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi timah yang disebut sebesar 300 triliun rupiah. Angka temuan PPATK ini tentu saja benar-benar sangat mengejutkan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan anggaran tersebut. Ribuan triliun anggaran yang digunakan untuk PSN selama pemerintahan Jokowi saat ini benar-benar telah menjadi beban di pemerintahan Prabowo. Karena mayoritas pendanaan dari PSN Jokowi melalui pinjaman hutang. Temuan dari PPATK ini di sini bisa menjadi indikasi jelas bahwa pemerintahan Prabowo perlu segera melakukan tindakan tegas untuk menuntaskan masalah ini agar keuangan negara tidak semakin tergerus. Tapi pertanyaannya saat ini, apakah pemerintahan Prabowo berani dan mampu mengusut tuntas praktek-praktek korupsi ini? Bila kita menyimak pidato Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden, di sini masyarakat begitu yakin bahwa pemerintahan Prabowo akan mampu mengusut tuntas kasus ini. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu.
Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Tapi bila kita melihat pidatonya yang lain, yaitu setelah dilantik, di sini kebanyakan masyarakat begitu pesimis bahwa Prabowo mampu atau mau mengusut kasus ini. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Padahal temuan PPATK ini cukup besar. Bila Prabowo bisa bertekad menyelesaikan masalah ini, pengembalian uang yang telah dikorupsi tentu saja bisa menjadi solusi yang tepat bagi program-programnya. Sehingga di sini pemerintahan Prabowo ke depan tidak perlu terus-terusan menambah utang. Namun di sini, meskipun temuan ini sangat memprihatinkan, di sini ada yang perlu dicatat serta digarisbawahi bahwa ada sejumlah pihak yang memperingatkan agar informasi ini tidak sampai ke publik internasional, terutama yang dapat memicu sorotan lebih lanjut dari organisasi-organisasi dunia seperti halnya OCCRP. Keterlibatan pihak luar dalam mengungkapkan masalah korupsi di dalam negeri dianggap dapat membawa dampak buruk bagi Indonesia di dunia internasional. Dan ironisnya, meskipun korupsi dalam PSN sudah mencapai angka yang sangat begitu fantastis, di sini KPK tampaknya jauh lebih sibuk menangani kasus suap Harun Masiku yang sebesar 600 juta rupiah, yang faktanya uang yang digunakan menyuap komisi KPU yaitu Wahyu Setiawan adalah uang pribadi dari Harun Masiku sendiri. Jadi di sini sama sekali negara tidak dirugikan atas kasus ini. Aneh dan nyata. Di sini KPK yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya bisa lebih fokus pada penanganan kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar seperti yang terjadi dalam PSN Jokowi. Namun kenyataannya fokusnya terkadang lebih kepada kasus yang lebih kecil yang tentu saja dalam hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Jadi wajar banyak dugaan dari masyarakat bahwa KPK dinilai telah tebang pilih kasus-kasus korupsi. Entahlah, tapi yang jelas masyarakat saat ini sangat begitu berharap kepada Prabowo untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan kita semuanya, beranikah Presiden yang terhormat Prabowo menindaklanjuti masalah ini? Karena saya yakin Prabowo saat ini punya kuasa yang tinggi. Baik Kejaksaan Agung maupun KPK sebenarnya hanya tinggal diperintah untuk menindaklanjuti temuan PPATK ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Presiden Prabowo berani? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.